Audiotune mempersembahkan sebuah audiobook yang berjudul Aku Bukan Wanita Penggoda, karya dari Elis Kurniasih, bab ke-17. Mengapa kamu terus melecehkanku? Dengan pengisi suara Sen-Sen. Selamat mendengarkan. Orang suruhan Kenan menelpon ponsel bosnya berpuluh-puluh kali. Namun Kenan tak kunjung mengangkat telepon itu. Sudah 2 jam, Kenan beserta jajaran pentingnya itu berada dalam ruang rapat. Mereka sedang membicarakan perkembangan perusahaan dan segala kendala yang terjadi akhir-akhir ini. Sehingga rapat itu berjalan alot dan memakan waktu yang tidak sebentar. Kenan menarik napas dan menyandarkan dirinya di kursi. Lo terlalu fokus sama cewek itu, sehingga mengabaikan kerjaan yang lain. Ucap Vicky menepuk bahu Kenan. Masalahnya emang semua bertubi-tubi, Vic. Gue harus bisa menghandle urusan kerjaan juga keluarga gue. Kenan kembali menarik napasnya. Ia benar-benar sungguh lelah. Sekarang aja gue nggak tahu gimana keadaan Kiara pasca pulang dari rumah sakit. Gue nggak tahu si Gunawan udah berubah apa masih sama kelakuannya setelah tahu kalau dia bakal jadi ayah. Kenan memijit pelipisnya. Ken, ada hal yang pengen gue ceritain ke lo. Kata Vicky serius. Ia ingin sekali berkata jujur pada Kenan tentang hubungannya dulu dengan adik yang pria itu sayangi. Sial. Kita rapat lama banget ya ternyata. Kenan melihat jam tangannya lalu berdiri. Ia lupa telah meninggalkan ponselnya di ruangan. Pasti orang suruhannya itu sudah banyak memberi kabar tentang Hanin. Ken, panggil Vicky pada Kenan yang hendak meninggalkan ruang rapat itu. Nanti aja kita ngobrol lagi. Gue lagi ada urusan penting. Kenan bergegas keluar dari ruang rapat itu dan berjalan cepat menuju ruangannya. Vicky hanya bisa mendengus kesal dan melihat Kenan sudah berjalan jauh darinya. Kenan sampai di ruangannya dan langsung melihat ponselnya. Sial. Ternyata benar. Dia telah melakukan banyak panggilan. Gumam Kenan saat ia membuka isi ponselnya yang semua tertera nama orang suruhannya. Walau ada nama Vanessa juga yang memanggilnya sebanyak 3 kali. Lalu Kenan mendial panggilan ke nomor orang suruhannya itu. Halo. Apa? Bandara? Kenan langsung menutup sambungan telepon itu dan langsung pergi ke bandara. Bruk. Kenan menabrak Vicky. Vic, gue mau keluar dulu bentar. Handle dulu semuanya selagi gue nggak ada di sini. Teriak Kenan sambil terus berjalan. Lalu dengan tergesa-gesa, ia memasuki lift. Saat keluar dari lift, ia menarik napasnya lagi, karena terlihat dari kejauhan sosok Vanessa yang sudah tersenyum ke arahnya. Sayang! Teriak Vanessa sambil melambaikan tangannya ke arah Kenan. Begitu keduanya berpapasan dengan jarak yang dekat, Vanessa langsung merangkul lengan Kenan. Van, sorry, lagi buru-buru aku. Kamu mau keluar kantor? Kata Vicky hari ini kalian gak ada jadwal keluar kantor. Tanya Vanessa. Iya, pertemuan ini memang tidak melibatkan Vicky. Kenan melepaskan lengan Vanessa yang melilit di lengannya. Kamu mau ingkar lagi ya? Nanti malam tidak jadi makan malam ke rumahku lagi. Tanya Vanessa. Nan, kamu janji-janji terus. Rengek Vanessa. Van, ini di kantor, malu. Ucap Kenan, karena saat ini mereka sedang berada di lobi dan banyak orang yang berlalu lalang di sana. Habisnya kamu nyebelin akhir-akhir ini. Vanessa kembali merengek. Aku benar-benar sedang buru-buru, Van. Bye. Kenan pergi dan meninggalkan Vanessa yang masih mematung di sana. Bahkan Kenan tidak memberikan kepastian atas pertanyaan sang kekasih itu. Kaki Kenan yang panjang melangkah dengan cepat untuk keluar dari gedung itu. Ia pun menyetir sendiri mobilnya menuju bandara, tepat seperti yang diinfokan oleh orang suruhannya. Di bandara, Hanin datang terlalu cepat, sehingga ia harus menunggu lagi untuk memasuki tempat boarding pass. Di sela-sela itu, ia berteleponan Ria melalui panggilan video call bersama kedua sahabatnya sejak SMA. Han, lo beneran bakalan menetap di Malai? Tanya Irma. Hanin mengangguk. Tapi gue juga gak tahu berapa lamanya, Ir. Bisa lama, bisa juga cuma sebentar. Gue mau coba nyari kerja di sana. Kenapa sih harus jauh-jauh nyari kerja di sana? Di sini juga banyak kalian. Ucap Carmen. Kalau lo mau, gue bisa naruh lo di salah satu usaha suami gue. Ucap Carmen lagi.
Maksud lo, si Hanin mau jadi bartender? Tanya Irma. Karena usaha yang dimiliki suami Carmen adalah usaha klub malam yang bertebar di beberapa daerah di Jakarta dan Bali. Carmen nyengir. Abis, usaha suami gue adanya itu. Gue juga baru pindah di Bandung, Han. Gue belum tahu di sini ada lowongan apa enggak. Nanti kalau ada pasti gue bakal kasih tahu lo, ucap Irma. Hanin tersenyum. Terima kasih, guys. Ya, untuk sementara waktu gue sama kakak gue dulu aja. Lagian gue juga kangen sama ponakan-ponakan gue di sana. Kita bakalan kangen nih, ucap Irma dan diangguki oleh Carmen. Ya udah sih, kalau lo pada kangen gue tinggal terbang aja ke KL, gue bakal jadi guetnya dah. Carmen dan Irma tertawa. Kalau cuma ke KL mah gak perlu pakai guet kali. Celetuk Carmen, Hanin ikut tertawa. Iya deh, yang sering keluar negeri. Irma pun ikut tertawa. Irma juga sudah menikah. Saat ini sedang hamil berusia 6 bulan. Sedangkan Carmen sudah memiliki 1 putra yang berusia 2 tahun. Ah, gak asyik banget sih lo, Han. Nanti gue lahiran berarti lo gak di sini dong, tanya Irma. Hanin menggeleng. Gue gak tahu, Ir. Kedua sahabatnya itu menunjukkan wajah lesunya di sana. Gue udah disuruh boarding pass nih. Bye, sampai jumpa ya. Hanin melambaikan tangannya. Hati-hati, Han, ucap Irma dan Carmen bersamaan. Lalu Hanin hanya menampilkan ibu jarinya ke atas. Kemudian panggilan video call itu pun berakhir. Hanin hendak masuk ke jajaran antrian, tapi tiba-tiba lengannya ditarik oleh seseorang. Ia bingung karena pria ini terus menarik lengannya hingga berada di sebuah sudut yang sepi, dan tidak ada orang lagi berlalu lalang. Kenan langsung menghimpit tubuh Hanin. Mau kemana? Lepas! Hanin berusaha mendorong tubuh Kenan yang tegap. Kemudian, Kenan mencengkeram dagu Hanin. Kamu mau kemana, ha? Hanin dengan cepat menepis tangan kokoh Kenan. Itu bukan urusanmu. Bukankah ini yang kamu mau? Aku akan pergi dan tidak lagi mengganggu keluargamu. Wajah Kenan semakin mendekat pada wajah Hanin, hingga deru napasnya menerpa kulit wajah Hanin yang mulus. Aku harus tahu kau akan pergi kemana. Karena kemanapun kau pergi, tidak akan menutup kemungkinan kalian akan bertemu lagi di sana, ucap Kenan. Apa kau gila? Sudah berapa kali aku bilang kalau aku sudah tidak lagi berkomunikasi dengan Gunawan. Bahkan nomornya saja sudah aku blokir. Jawab Hanin dengan nada yang keras. Sebenarnya, Kenan pun mengetahui itu. Hanya saja ia ingin tahu kemana Hanin akan pergi. Nada bicara Hanin yang keras cukup membuat Kenan ingin membalasnya. Namun ia membalasnya dengan sebuah pagutan yang cukup dalam. Hanin mendorong dada Kenan kuat, hingga akhirnya mau tidak mau Kenan melepas pagutan itu. Padahal ia masih sangat ingin melakukannya. Mengapa kamu terus melecehkanku, ha? Kenapa? Hanin sudah ingin menumpahkan air matanya. Karena kamu sudah menunjukkan dirimu di hadapanku. Itu salahnya. Kalau begitu, biarkan aku pergi. Dan aku tidak akan lagi menunjukkan diriku di hadapanmu. Jawab Hanin. Sayangnya, itu sudah tidak bisa lagi. Kenapa? Tanya Hanin sambil menatap kedua bola mata Kenan. Mereka pun saling bertatapan tanpa jarak. Kenan terus menatap wajah cantik Hanin dan kedua bola matanya yang lembut. Kenan tidak menjawab pertanyaan Hanin. Karena ia sendiri bingung, mengapa ia menjadi seperti ini sekarang. Mereka terus saling berpandangan. Bersambung, terima kasih sudah mendengarkan.